Halo sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM, kali ini kamu lagi dengerin TikTok Tips dan Informasi Kesehatan Rumah Sakit Akademi UGM bersama Pak Inah, bahagia selalu. Tips dan informasi kesehatan yang kita bahas kali ini tentang perdarahan otak. Jadi sudah hadir narasumber cantik, ceria, semangat selalu dari Rumah Sakit Akademi UGM, Dr. Farida Niken Astari Nugrohati, MSc spesialis saraf. Tepuk tangan dong. Halo Dokter Niken, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Ini tadi melanjutkan DM-an tadi di IG Dok. Kita tuh mau membahas yang lagi ngehits hari ini. Oh iya. Yang minggu kemarin itu loh Dok. Yang itu kan bukan aktor. Artis terkenal pokoknya. Yang terkenal banget pokoknya. Apa biasanya dia ngomong apa? Iya. Sama kembali ke laptop. Saya pakainya tablet ya Dok. Oh. Jadi kalau saya kembali ke tablet Dok. Baik. Oke, kita mau bahas itu Dok tentang artis yang lagi heboh di Indonesia Raya Merdeka. Tentang ini kemarin tuh katanya di headline-nya mana itu pokoknya perdarahan otak gitu Dok. Oh iya. Nah itu saya tuh penasaran nih Dok. Itu kan kalau dari beritanya itu kan katanya hari sebelumnya itu nggak ngapa-ngapain. Maksudnya nggak ada gejala, nggak ada apa-apa. Bahkan hari H aja pagi sampai siang itu dia masih biasa-biasa aja. Iya. Atau kok sore kok lemes, bawa ke rumah sakit. Oh baru ngono kok beritanya langsung operasi otak. Oh kok seperti itu cepatnya gitu Dok. Iya. Itu gimana itu Dok? Kok bisa kayak gitu Dok? Nah itu memang kalau namanya stroke itu memang harus mendadak. Oh itu stroke Dok? Iya. Oh kalau saya baca juga karena stroke perdarahan. Oh iya. Nah memang kalau stroke perdarahan itu tiba-tiba nggak bedunduk gitu? Nggak bedunduk ketika pembuluh darahnya itu pecah dia gitu? Nah sudah darah dari pembuluh darah itu keluar sampai jaringan otak, menekan jaringan otak, nah kemudian muncul gejala. Nah gejalanya yang sekarang ini kalau saya nggak salah kesulitan bicara dan ada anggota geraknya tuh yang nggak bisa, sulit digerakkan kan? Masih lemah gitu. Masih ya kemarin lemah. Tuh kalau berita terkininya itu ya. Iya katanya. Cuman itu kan dari pertama kali kalau bahasa medisnya itu onset ya Dok ya. Itu pertama kali muncul langsung dibawa ke rumah sakit itu memang kalau perdarahan otak itu langsung kelihatan Dok. Dia itu stroke gitu Dok. Tanda gejalanya itu Dok. Kalau tahunya nggak bisa kan. Itu dari pemeriksaan fisik pun nggak bisa. Kita hanya tahu ini stroke. Tapi kita tahu ini stroke perdarahan atau nanti ini stroke bukan perdarahan atau penyumbatan, kita harus lakukan pemeriksaan penunjang CT scan. Oh iya. Makanya kemarin bisa ketahuan tuh ini ada perdarahan otak. Iya langsung perdarahan, dan bagusnya kemarin itu penanganannya cepat. Jadi begitu tahu ada gejala langsung dibawa ke rumah sakit, dilakukan tindakan CT scan kepala, tahu bahwa diagnosisnya ini adalah ini stroke perdarahan, kemudian dilakukan tindakan operasi kalau nggak salah ya. Tapi kan itu dirujuk gitu Dok. Dirujuk ya. Itu dirujuk, nggak di rumah sakit yang pertama kali datang. Tapi setidaknya untuk masyarakat awam begitu kita menemukan keluarga atau mungkin saudara kita ada kejadian kayak gitu, memang yang paling bagus itu tadi ya Dok. Entah itu di rumah sakit itu ada dokter yang bisa menangani stroke atau tidak, pokoknya dibawa ke rumah sakit ya Dok. Pokoknya langsung bawa ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Oh iya, karena perdarahan otak itu termasuk kriteria gawat darurat ya Dok ya itu. Stroke dong. Stroke kan ada dua. Oh ada dua Dok, apa Dok? Stroke perdarahan sama stroke penyumbatan. Itu dua-duanya gawat Dok? Dua-duanya gawat. Oh, jadi kita kan nggak tahu ini kelihatannya emangnya bisa di Terawang, kayak dukun itu ini stroke perdarahan dari itu harus pakai CT scan, sehingga memang kalau ada gejala langsung segera ke rumah sakit. Nah tapi gini Dok, kalau artisnya ini kan kayaknya dari berita-berita yang beredar ini kan kayak keluarga atau mungkin bahkan manajernya juga tidak bisa mengenali ya ini itu kenapa. Untuk yang stroke-nya sendiri itu ada nggak sih Dok yang mungkin kita masyarakat awam itu langsung tahu ini kayaknya stroke gitu loh, meskipun kita tidak bisa menjudge ya langsung ini stroke. Ada nggak sih tanda gejala yang harus kita waspadai biar kita tuh tidak salah penanganan Dok? Malah ada slogannya. Oh apa Dok slogannya? Slogannya biar ini juga masyarakat gampang ingat. Slogannya untuk mengetahui gejala dan tanda stroke itu adalah segera ke RS. Ya memang segera ke RS toh Dok, gimana toh Dok? Tapi itu slogan untuk gejalanya. Oh ini slogan. Dengerin dulu. Oh iya. Aduh ya. Baik Dok. Caranya segera ke RS. Oh iya. Itu slogannya tuh. Oh iya. Segera ke RS. Napa niku Dok?
Se-nya adalah senyumnya tidak simetris atau perot. Jadi kalau suruh senyum kok kelihatannya nganu ya, sebelah kanan atau sebelah kiri kok kamu nggak bisa senyum, wah itu. Berarti kalau ada yang tiba-tiba senyumnya tidak simetris itu jangan baper dulu ya dok ya. Siapa tahu dia udah gejala stroke, harus dibawa ke rumah sakit aja ya. Jelas harus wajib, harus dilihat dulu. Iya. G-nya apa dok? G-nya itu adalah gerakan tubuh separuh itu melemah atau tidak bisa digerakkan, tapi harus separuh. Khas ya dok ya? Kanan kiri separuh, maksud saya tangan sama kaki sebelah kanan atau sebelah kiri, enggak tangan toh. Jadi memang separuh badan gini ya, sampai badan. Kaki ya. Kalau kanan toh semua, atau kiri saja. Itu melemah. Segera, ra-nya itu ada bicara. Ra-nya itu bicaranya. Bicara pelo atau tidak jelas atau bicara tidak nyambung. Gak nyambung itu maksudnya nggak bisa jawab atau jawabnya salah gitu dok? Bisa nggak bisa jawab, misalnya namanya siapa? Gitu dok. Nah itu loh lah kalau kamu. Iya, orang Madang aku dok. Iya. Beda ya dok. Beda. Salah diagnosis sih kok. Langsung diinjeksi dextrose. Beda. Itu nggak nyambung, memang nggak nyambung. Emang bicara misalkan tanyain namanya siapa, bisa cuma diem aja atau nanti bisa menjawab yang lain. Misalnya namamu siapa? Dua. Tanya nama kok jawabnya beda. Dua. Itu namanya tiba Dua Jiono ya nggak ngerti. Coba jenenge dua dok. Segera, rarnya bicara. Ke-nya apa dok? Kebas pada separuh anggota tubuh atau kesemutan. Jadi selain yang sebelah tadi itu lemah, misalkan yang kanan lemah, itu juga lebih nggak kerasa. Griming gitu dok. Iya. Kayak kesemutan itu. Kebas. R-nya apa dok? R-nya adalah rabun pada satu mata atau mata pada satu sisi, enggak dua-duanya ya. Itu kok kabur ya, atau malah enggak langsung tiba-tiba enggak lihat. Itu. Tapi bisa juga pada kedua mata ada satu sisi yang enggak lihat. Intinya kalau ada kelainan pada mata yang mendadak, penurunannya ya bukan cuma sakit kepala merah itu enggak, tapi kok aku bisa melihat tiba-tiba kok rabun-rabun ya, jadi langsung menurun dengan cepat. Salah kemungkinan itu adalah salah satu gejala stroke. Itu segera saja dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi ini masih ada S-nya dok. S-nya apa? S-nya itu adalah sakit kepala. Tapi ada sakit kepala yang gimana? Kalau sakit kepala tanggal tua kayak kamu kan juga beda. Tahu aja dok, ini dok, ini tua banget ini dok, ini dah tua nyeklek banget pokoknya. Iya. Kok tanggal sini suwi Jumat, petugasnya Jumatan mundur. Jadi kalau S-nya itu ada sakit kepala namun yang timbulnya mendadak. Dan itu sakit kepala yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi misalnya, waduh aku sakit sekali. Dan itu muncul tiba-tiba dan belum pernah dirasakan sebelumnya. Dulunya mungkin sakit kepala biasa, kalau ini sakit kepalanya benar-benar tidak tertahankan. Nggak bisa tahan ya, meskipun kan kalau nyeri sakit kepala itu kan setiap orang kan beda-beda ya dok ya itu. Tapi itu memang benar-benar khas yang sakit gitu ya dok. Sampai nggak tahan gitu. Kalau itu kita pokoknya bahwa kalau ada sakit kepala yang tidak tertahankan, nah itu bisa salah satu gejala stroke. Itu dari segera ke RS tadi, untuk tanda dan gejala stroke itu harus ada semua segera ke RS 6 ya dok ya. Nah, itu harus 6-6-nya ada atau salah satu aja sudah menjadi indikasi bahwa itu curiga stroke dok? Biasanya yang paling sering itu adalah segera. Yang segeranya. Senyumnya perot, gerakan tubuh yang lemah, dan bicara pelo atau tidak jelas. Itu segera. Kalau nanti kebas-kebasnya itu bisa ya bisa tidak. Rabunnya bisa ya bisa tidak. Sakit kepala bisa ya atau bisa tidak. Tapi terus saya jadi ingat dok, itu kan kalau di berita itu kan hari sebelumnya itu kan beliau masih aktivitas rutin ya, bahkan kan syuting itu sama teman hostnya siapa? Mbak Marina. Maria Vania. Ketok nek ora tau nonton gosip. Itu diceritakan kan beliau memang sering mengeluh sakit kepala gitu. Apakah waktu itu kan H-1 ya dok ya? Apakah di H-1 itu memang dia sudah menimbulkan sudah muncul gejalanya dok?
ketika kok sering mengeluh gitu? Yang saya rasa yang itu kalau cuma sakit kepala memang sering katanya, tapi kan sampai minum obat penghilang rasa sakit dan hilang kan. Dan nggak ngeluh sih dong, maksudnya nggak sampai yang orang heboh gitu iya, sih. Itu mungkin enggak, tapi mungkin kita lihat, saya kurang tahu sebenarnya artis ini punya riwayat penyakit apa sebelumnya. Oh, jangan-jangan hipertensi ya dok ya, Bisa sudah jadi, mulai ya. Iya, karena kalau saya kan faktor risiko stroke ini kan ada salah satunya hipertensi, tekanan darah tinggi nih, diabetes, kemudian penyakit jantung, juga apa namanya jika ada kolesterol yang tinggi. Nah itu. Oh, nah ini yang belum sampai hari ini tuh saya cari beritanya belum terungkap ini. Beliau apa faktor itu risikonya, kecuali mungkin memang sudah mulai hampir 60 ya kok. Iya, itu kalau itu faktor risiko yang tidak bisa dirubah ya tidak dok. Tidak bisa dirubah, mau tambah muda, wah itu belum ketemu obatnya. Tampilannya boleh ya dok ya, tapi usia tetap jalan ya dok ya. Yang penting jiwanya. Oh ya baiklah, boleh dok. Ngalah ngono lah, yang penting neng kene ya. Oke, itu tadi tentang tanda gejalanya. Ini kembali ke tablet. Oke, kembali ke tablet saya. Nah, untuk penanganannya dok itu kan harus dirujuk ke rumah sakit lain yang memang harus dioperasi. Apakah stroke perdarahan ini harus dioperasi dok? Nggak harus juga sih. Nanti kita lihat dulu dari klinisnya misalkan, oh ini bagus, dalam artian apabila kita operasi itu nanti akan kemudian kemungkinan membaik. Itu yang pertama, juga letak perdarahannya, juga jumlah perdarahannya. Karena kalau saya juga baca-baca tuh nggak jelas ini yang disebutkan perdarahan otak. Namun letaknya di mana atau jenis perdarahannya tuh kan ada perdarahan di dalam otak intracerebral atau nanti ada yang di bawah selaput otak atau ada yang di bawah tengkorak, itu kan ada beberapa macam, beda-beda juga penanganannya. Ada yang ini harus operasi, ini bisa terapi konservatif. Nah kalau saya tuh saya baca-baca juga itu enggak dijelaskan kenapa ini sebenarnya jenis perdarahannya apa sih, kok bisa kok langsung segera dilakukan operasi, sehingga sebenarnya apakah semua wajib dioperasi, tidak, karena kok perdarahan yang langsung di dalam otak itu pun juga masih bisa operasi akan membaik, bisa juga tidak, jadi masih bisa konservatif, bisa akan membaik juga. Jadi tergantung ya dok ya, tergantung dari apanya aja dok, tempatnya, kemudian jumlah darahnya ya dok ya, darahnya, terus itu. Dan juga dari klinis pasien itu, apakah misalkan kalau emang ini kemungkinan kita operasi membaik atau tidak atau yang pasti ini juga terpengaruh dari penanganannya ya dok ya, di golden period pasien stroke ya, 4 jam ya dok ya. Ya, jadi kalau golden period 4 jam itu wajib, pokoknya begitu tahu kita curiga ada gejala stroke segera ke RS itu. Begitu ada gejala segera ke RS pokoknya ingat aja, stroke segera ke RS. Itu kan, jadi langsung iki stroke segera ke RS. Langsung. Makanya senyum, gerakan, bicara. Kebas, rabun dan sakit kepala. Oh ya, begitu ada itu langsung ke rumah sakit beneran, jangan cuma dibaca toh ya. Betul. Langsung ke rumah sakit beneran, karena ini sudah terbukti ya, ini artis kita ini tertangani dengan cepat, akhirnya juga hasil klinisnya bagus ya dok ya. Kalau kemarin datanya sudah masih di ICU atau gimana, tapi sudah mulai bisa komunikasi atau sudah dilepas ventilatornya. Tapi masih belum bisa bicara. Belum bicara dengan baik, tapi sudah bisa komunikasi meskipun dengan isyarat. Tangannya juga kemarin kalau nggak salah itu manajernya menyampaikan gerakannya itu masih lemah lah ya. Masih lemah. Jangankan stroke dok, operasi yang lainnya aja kalau habis operasi juga lemes ya dok. Iya. Apalagi ini yang berpengaruh sama anggota geraknya. Dan juga area bicara sepertinya. Sehingga kalau memang kan tadi kan memang salah satunya adalah area bicara, bukan hanya pilot tapi juga tidak bisa bicara. Mungkin, saya bilang mungkin ya. Ini kalau memang tidak bisa bicara sebagai gejalanya ini, gejala stroke perdarahannya, nah berikutnya kan kita lakukan fisioterapi dan terapi bicara dong. Oh iya, itu untuk perawatan lanjutannya ya dok ya? Selama di rumah sakit juga. Oh di rumah sakit sudah dimulai dok? Sudah sejak awal bagus. Kalau sudah misalkan dilepas dengan alat bantu nafasnya, dan dilepas tuh sudah stabil, kita lakukan. Mulai dari dini. Itu kalau dirasa bisa dok berarti untuk terapi bicara sama fisioterapinya? Ada terapi bicaranya, sehingga nanti akan dirangsang juga terapi bicara itu untuk merangsang bagaimana bisa
gejala sisa akan bisa bicara lagi meskipun perlu waktu ya. Berarti kalau untuk yang stroke perdarahan ini, untuk kasus ini khususnya ketika sudah perawatan sudah membaik ya dok ya, kondisi stabil, selanjutnya akan dipikirkan bagaimana perawatan lanjutannya untuk kembali fungsi. Kan yang lagi, yang kemarin sempat bermasalah atau terhambat kan fungsi bicara sama gerakannya dok ya. Itu nanti akan dilakukan terapi wicara dan fisioterapi yang agar bisa beraktivitas sendiri dong. Oh iya, jangan sampai ketergantungan ya. Betul. Tapi kalau lihat dari beritanya itu dok, dari tanggal 22 sampai sekarang itu tanggal berapa ini? 25. Ini tanggal 27 ya? 28 dok, 28 ya. Tanggal 28 itu berarti ya hampir seminggu ya dok ya. Tapi itu kok cepet perbaikannya ya dok ya. Ini berarti ada optimis gitu dok untuk kembali seperti semula. Karena penanganannya juga cepat. Itu. Golden Perox itu penting ya, sahabat sehat semua. Yang penting adalah segera ke RS. Segera ke RS. Segera. Ini stroke, segera beneran. Ya, stroke segera ke RS. Segera ke RS, stroke bener, langsung segera ke RS beneran. Dan dibawa ke rumah sakit akademik UGM karena kita punya unit stroke. Dilayani sama dokter spesialis saraf. Nanti ketemu sama dokter nih kan. Dan nantinya pastinya pasca rawat inap di rumah sakit UGM ini sudah ada rehabilitasi mediknya atau dok? Ada fisioterapi, rehabilitasi medis. Ada ahli gizinya juga sehingga nanti aduh ini nanti apa yang lebih bagus, makanan apa. Oh iya, karena tadi ada masalah di ini ya dok ya, bicaranya biasanya masalah di penelannya ya dok. Bisa ya? Juga masalah menelan, sehingga nanti juga dengan ahli gizi kita itu akan ditentukan dalam sehari ini berapa kalori yang dibutuhkan, karena lagi fase penyembuhan loh, beda. Energinya pasti butuh lebih ya. Tapi kemampuan makannya berkurang. Nah, itu nanti jenisnya, tentukan dulu jenisnya apa, nanti akan disarankan oleh ahli gizi kita. Jenisnya apa, bagi apa, apakah cair, apakah setengah padat atau padat, seperti itu. Kalau di RSA ini terintegrasi ya, semua jalan. Ada spesialis sarafnya, rehabilitasi medisnya, dan ahli gizinya. Ada lagi satu lagi. Kalau pulang nanti kok misalkan kalau pulang tapi masih ada hambatan, apa gerak, nah itu kan mungkin bisa perlu perawatan di rumah juga kan. Lupa kan kalau RSA punya home care. Oh iya, nah jangan lupa itu ya. Nanti bisa pramurti ke sana ya dok ya. Betul. Apalagi kalau atau perawat. Nah kalau misalkan gimana kalau susah membawa ke dokter, kita juga punya telemedicine juga sehingga bisa dengan ketemu dokter spesialisnya. Bos, pakai jumpa dokter. Betul. Nanti klik aplikasi RSA Mobile Online-nya, nanti di pojokan bawah itu ada saya jumpa dokter. Klik, pohon gampang banget menunya. Nanti langsung ketemu sama dokter siapa? Dokter ini kan oke gitu ya. Jadi nggak usah repot-repot datang ke RSA, nanti konsultasi butuh obatnya apa, nanti kalau misalnya nggak bisa ke sini home care. Iya betul, jadi semuanya kita layani dengan lengkap pokoknya. Nanti kita udah gosipnya sudah, layanannya kok lengkap ya dok ya. Oh iya. Jadi wes nganu one stop service ini. Ya pasti kita sekarang mendoakan biar artis tersebut segera pulih. Amin. Soalnya ya kalau malam-malam itu nggak ada beli itu tuh sepi dok. Iya. Kadang tengah malam itu orang orang iya ora rame itu. Padahal sekarang bisa lewat YouTube ya. Bisa kita nikmati setiap hari. Nah semoga nanti perbincangan kita ini bermanfaat ya dok ya. Amin. Bagi masyarakat Indonesia khususnya sahabat sehat Rumah Sakit Akademik UGM. Mungkin kita ingatkan bahwa di RSA ini sudah ada unit stroke dengan layanan yang terintegrasi dari segala macam layanan sudah lengkap di sini. Pastinya untuk layanan stroke bisa ditangani dengan lebih cepat lagi. Ya, jangan lupa segera ke RS Akademik UGM. Masa hati kita dok. Gitu. Baik dok, ini informasinya sudah dok. Tipsnya dok, kan kita di tips dan informasi. Iya. Tipsnya apa dok buat sahabat sehat ini dok? Nah, ini kan tidak ketahuan nih faktor risiko stroke-nya nih apa. Nah, pada stroke itu timbul karena faktor risiko yang tidak terkontrol atau tidak terkendali. Faktor risikonya seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, juga salah satunya kolesterol yang tinggi, dislipidemia, obesitas, kemudian merokok. Gimana caranya biar tahu bagaimana kita mencegah stroke, ya kan, biar nggak terjadi kena stroke kan?
lakukan medical check up berkala. Wah, betul. Di RSA lengkap Dok paketnya, Dok. Dari yang murah, setengah, mahal banget. Pokoknya saya milih yang paling mahal aku, Dok. Jelas, yang penting lengkap itu kan untuk kita sendiri. Iya, benar. Daripada nanti kita nggak ngomongin back, waduh. Istilahnya itu adalah investasi. Betul. Bukan investasi kesehatan. Karena apa? Kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa bekerja juga. Tidak tetap bekerja, tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga keluarga. Oh, yes. Ini sudah wejangan dari Ustazah Farida nih kan. Jadi mohon bagi kita semua, itu kalau medical check up itu ada kriteria nggak, Dok? Kapan sih kita itu sudah mulai harus medical check up? Umur berapa, Dok? Idealnya? Kalau tidak ada keluhan ya, namanya kan medical check up itu berarti nggak ada sakit sama sekali. Mau medical check up lebih saya sarankan 35 tahun. Oke, sahabat sehat yang 35 tahun, 35 tahun langsung besok ulang tahun 35 tahun hadiahnya medical check up RSA. Betul. Jadi kalau saya sarankan lebih kadang-kadang kalau ulang tahun dapat hadiah dari orang lain, mintanya apa? Medical check up di RSA UGM. Gitu dong. Gitu ya, langsung paketannya bisa dipilih. Langsung pilih yang paling mahal, namanya juga hadiah. Tapi kalau nggak ada yang memberi kado kita, bagaimana kita menghadiahi diri kita sendiri dengan medical check up di RSA UGM. Nah, gitu. Oke, jadi itu ya tipsnya untuk mencegah stroke, jangan sampai penyakit lebih lanjut, langsung medical check up di rumah sakit akademik. Karena apa? Kalau ada kelainan kita bisa langsung sebaik berikan saran. Nah, iya kan? Pencegahannya ya, Dok ya? Iya, biar nanti akan lebih baik sehingga mengurangi risiko terjadinya stroke. Oke, kualitas hidup lebih bagus. Kualitas hidup lebih bagus, pendapatannya meningkat. Kalau meningkat tambah bahagia. Pak Yana bahagia selalu. Oke, Dok, terima kasih sahabat sehat Rumah Sakit Akademik UGM. Demikian tadi tips dan informasi kesehatan tentang perdarahan otak bersama Dr. Farida Niken Astari Nugrohati, MSc Spesialis Saraf Rumah Sakit Akademik UGM. Untuk informasi kesehatan maupun layanannya bisa diakses di website, Instagram, Facebook, maupun Twitter Rumah Sakit Akademik UGM. Saya Painah bahagia selalu dan Dr. Niken undur diri. Sampai ketemu di TikTok berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Aku sengit tuh kowe kok di masker karo kuene apik. Ini iklan, Dok. Di counter saya jualan, Dok. Mau beli? Kalau dibeli-beli 14.000, saya 13.000 aja.